Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pertemuan ketiga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, sebelum itu kita baca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidna ilman nafi'ah warzuqna fahman kamilah walhiqna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, siswa dapat menyebutkan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan yang kedua adalah siswa dapat menjelaskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Oke, pastikan kalian sudah mengisi absen yang sudah dikirimkan oleh ibu ya. Oke, langsung saja kita mulai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, strateginya di sini ada 5 strategi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Siriyah atau dakwah tersembunyi, kemudian Dajar yaitu dakwah secara terang-terangan, kemudian yang ketiga hijrah ke Habsi, kemudian yang keempat hijrah ke Taif. Taif itu nama kota. Kemudian yang kelima adalah perjanjian Aqabah. Kita bahas satu per satu. Yang pertama ialah dakwah Rasulullah SAW secara siriyah atau rahasia. Kalian tahu gak sih apa itu dakwah rahasia atau siriyah? Jadi dakwah siriyah atau rahasia ini adalah menyampaikan ajaran agama Islam secara tertutup hanya kepada orang-orang terdekat seperti keluarga dan sahabat atau kerabat yang dianggap dapat menerima dan tidak akan menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Nah, strategi ini dilakukan beliau sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syura ayat 214 sampai 216. Dakwah rahasia ini berlangsung selama 3 tahun. Ketika itu pengikut beliau berjumlah 30 orang. Di antaranya adalah ada Siti Hadijah atau istri beliau, kemudian Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Shiddiq, dan Zaid bin Haritsah serta yang lainnya. Nabi Muhammad SAW ini melakukan dakwah secara siriyah dengan pendekatan personal, karena dengan pendekatan ini dapat meningkatkan atau dapat memiliki keterkaitan batin serta interaksi emosional. Nabi Muhammad SAW membangun jamaah mukminin berlandaskan uhuwah atau persaudaraan dan ta'awun atau solidaritas. Kemudian dakwah yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan atau jar. Maksudnya ialah dakwah atau ajakan secara terbuka kepada penduduk Mekah untuk meninggalkan agama serta perilaku jahiliyah dan beralih untuk memeluk agama Islam. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai ketika tahun keempat kenabian. Ingat ya, tahun keempat kenabian, yakni setelah turunnya Quran surah Al-Hijr ayat 94. Dakwah ini dimulai dengan mengumpulkan warga kota Mekah di Bukit Safa. Di antaranya orang-orang yang berhadir pada saat itu adalah ada Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian ada Umar bin Khattab. Pertemuan ini berakhir dengan kekacauan karena Nabi justru dicemooh dan dicaci maki oleh pamannya sendiri yaitu Abu Lahab. Namun dengan demikian pemeluk Islam bertambah, yaitu dari golongan lemah seperti wanita, budak, pekerja, dan orang-orang miskin. Strategi yang ketiga ialah hijrah ke Habsi. Rasulullah SAW merasa khawatir kaum kafir Quraisy semakin menyiksa kaum muslimin. Beliau merintahkan kaum muslimin untuk hijrah atau berpindah ke luar kota Mekah, yaitu kota Habsi. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, kaum muslimin hijrah ke Habsi yang terbagi menjadi 2 rombongan. Nah, rombongan yang pertama itu dipimpin oleh Utsman bin Affan bersama istrinya yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Pada saat itu terdiri dari 12 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian rombongan kedua itu berjumlah 102 orang yang terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Kedatangan mereka disambut baik oleh Raja Habasyah yang kala itu ialah Ashimah An-Najasyi yang terkenal sangat jujur, adil, dan bijaksana. Namun tidak sampai situ saja, kaum kafir mengirimkan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin Al-Ash untuk menghasut Raja Habasyah agar mengembalikan kaum muslimin yang telah meninggalkan agama kaum kafir. Namun ajakan ini atau hasutan ini justru ditolak mentah-mentah oleh Raja Habasyah. Dan Raja Habasyah ini mengatakan bahwa kaum muslimin akan tetap dilindungi dan aman kehidupannya.
Strategi selanjutnya ialah strategi hijrah ke Taif atau kota Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Siti Khadijah dan Abu Talib meninggal dunia. Nah, pada tahun ini disebut dengan Ummul Uzni atau tahun kesedihan. Dengan meninggalnya Khadijah, para kaum kafir semakin berani mengganggu Rasulullah SAW. Nah, penderitaan dan kesedihan ini yang membawa Rasulullah SAW bersama Zaid berencana untuk pergi ke Taif, meminta bantuan keluarganya, yaitu Abu Jalalain dan Ibnu Mas'ud. Nah, alasan Nabi Muhammad SAW memilih kota Taif karena kota ini adalah kota kedua setelah Mekah. Kemudian adanya Bani Sakif, di mana Bani Sakif ini adalah salah satu suku terbesar di bangsa Arab. Jadi kalau misalnya Bani Sakif ini bisa memeluk agama Islam, maka Islam akan menjadi lebih kuat. Dan alasan ketiga ialah jarak kota Taif dengan Mekah yang tidak terlalu jauh. Namun ternyata kedatangan Rasulullah SAW bersama Zaid ini justru ditolak mentah-mentah. Mereka memerintahkan penjahat dan budak untuk mencerca dan melempari Rasulullah bersama Zaid. Akhirnya Rasulullah pun terluka di bagian kakinya. Begitu pula dengan Zaid yang berusaha melindungi Rasulullah terluka di bagian kepalanya. Kemudian Rasulullah pada akhirnya kembali ke Mekah dengan meminta perlindungan dari Mut'im bin Adi. Dan strategi yang terakhir ialah perjanjian Aqabah. Perjanjian ini terjadi ketika suku Aus dan Khazraj yang berasal dari Yasrib atau Madinah itu menerima ajakan Rasulullah SAW. Sejarah perjanjian ini sesuai dengan nama Bukit Aqabah yang dijadikan tempat baiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perjanjian Aqabah ini terbagi menjadi dua. Ada perjanjian Aqabah pertama pada tahun 621 Masehi, adalah perjanjian Rasulullah SAW dengan 12 rombongan haji dari Yasrib yang memeluk Islam. Isi perjanjian tersebut ialah yang pertama, mereka setia kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa, kemudian bersedia menyebarkan ajaran Islam, menyatakan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan tidak membunuh dan tidak melakukan kecurangan dan kedustaan. Nah, tepat pada tahun ke-13 kenabian, jumlah kaum muslimin di Yasrib 73 orang datang ke Mekah untuk melakukan atau menunaikan ibadah haji. Kemudian perjanjian Aqabah yang kedua itu terjadi pada tahun 622 sebelum Masehi. 622 Masehi. Dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap 73 orang pria dan 2 orang wanita di Yasrib di waktu itu tengah malam. Adapun isi perjanjian Aqabah yang kedua, yang pertama ialah penduduk Yasrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penduduk Yasrib ikut berjuang dan membela Islam dengan harta dan jiwa. Dan yang ketiga adalah penduduk Yasrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir ialah penduduk Yasrib siap menerima segala resiko dan tantangan. Adapun beberapa faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW memilih kota Yasrib atau Madinah sebagai tempat hijrah umat Islam. Yang pertama ialah Yasrib adalah tempat yang paling dekat dengan Mekah. Kemudian yang kedua, sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan baik dengan penduduk kota. Jadi dengan hal ini Islam dapat dengan mudah masuk atau berada di Yasrib. Kemudian selanjutnya ialah penduduk Yasrib sudah dikenal Nabi Muhammad SAW karena kelembutan budi pekerti dan sifat-sifatnya yang baik. Dan yang terakhir ialah bagi diri Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui jika di Mekah kaum muslimin itu disiksa, diancam dan lain sebagainya oleh para kaum kafir Quraisy. Nah, itu tadi penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian baca-baca terlebih dahulu kembali, dan kalian untuk minggu depan silakan baca juga materi atau pembahasan selanjutnya, yaitu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Oke, seperti biasa kalian harus mengerjakan tugas yang sudah Ibu kirimkan, dan kalau bisa jangan sampai lewat dari batas waktu pembelajaran kita ya. Oke, jadi kesimpulannya pada hari ini, strategi Nabi Muhammad SAW di Mekah itu ada 5. Yang pertama ada Siriyah atau sembunyi-sembunyi, dilakukan selama 3 tahun. Kemudian yang kedua ada dakwah jar atau terang-terangan di Bukit Safa. Kemudian ada hijrah ke Habsyi, yaitu berpindah kaum muslim itu dari
Mekah ke kota Habsi. Kemudian yang keempat ada Taif, hijrah ke Taif maksudnya. Namun ketika hijrah di Taif ini justru tidak mendapat penerimaan, jadi ditolak seperti itu. Dan yang kelima ialah perjanjian Aqobah atau adanya perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah ini antara suku Aus dan Hazraj terjadi selama 2 kali, yaitu hijrah perjanjian Aqobah yang pertama yaitu pada tahun 621 Masehi dan perjanjian yang kedua pada 622 Masehi. Oke, sebelum ibu tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah walhiqna bis-sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Bye bye.